Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah. Satu kawasan bumi diperebutkan oleh dua bangsa yang berbeda. Jadi blunder yang dilakukan oleh Prabowo kali ini, perang Gaza terjadi karena dua bangsa berebut tanah, dinilai sebagai penghinaan terhadap orang Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Subianto, Capres 02, lagi-lagi membuat blunder ya. Setelah kemarin dia mengatakan di dalam debat Capres pertama bahwa Gaza lemah, kini Prabowo mengeluarkan statement dengan mengatakan bahwa konflik Palestina-Israel adalah perebutan tanah wilayah. Jadi Prabowo menyebut perang Gaza terjadi karena dua bangsa berebut tanah. The only real well is land. Sekarang kita lihat perang di Gaza. What is it about? Is it about a Jewish state? Or this or that? It is about land. It is about land. Satu kawasan bumi diperebutkan oleh dua bangsa yang berbeda. Nah, blunder yang dilakukan oleh Prabowo ini bukan baru pertama kali. Di dalam debat Capres pertama dia mengeluarkan statement bahwa Gaza lemah. Saya tegaskan kembali ya, bahwa pelajaran sejarah manusia yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh waktu habis dilindas oleh bangsa lain. Pak Prabowo kami mohon tenang. Jadi blunder yang dilakukan oleh Prabowo kali ini, perang Gaza terjadi karena dua bangsa berebut tanah, dinilai sebagai penghinaan terhadap orang Palestina. Dan ternyata statement Prabowo ini direspon oleh warga Palestina, dan ini cukup memalukan ya. Nah, respon warga Palestina ini ditweet di akun X ya. Jadi kalau kita terjemahkan, sebagai orang Palestina ini merupakan penghinaan terhadap keluarga saya. Tweet akun Twitter @forpalestine. Akun @forpalestine mengatakan dirinya adalah kewarganegaraan Indonesia, tapi dia keturunan Palestina. Neneknya dari Nazaret, Palestina. Kewarganegaraan saya adalah Indonesia, tetapi saya bagian dari Palestina. Aku merasa terhina karena dia terus-menerus menggambarkan kita sebagai orang lemah, dan dia selalu berusaha mengatakan bahwa apa yang terjadi di Palestina selama 48 tahun bukanlah genosida, tetapi hanya perang. Apa kamu sangat bodoh, kata akun @forpalestine dalam tweet selanjutnya. Jadi pernyataan Prabowo ini benar-benar cukup memalukan. Sepertinya Prabowo kurang literasi tentang sejarah Palestina. Kalau tidak tahu tentang Palestina, tidak usah mengeluarkan pernyataan-pernyataan sehingga masyarakat menganggap pernyataan kamu Wowo blunder ya. Walaupun pendukung-pendukung dari 02 selalu mengagung-agungkan Prabowo yang telah memberikan bantuan kepada Palestina, itu merupakan adalah uang dari masyarakat Indonesia diserahkan melalui Kementerian Pertahanan. Jadi pendukung-pendukung Prabowo ini kalau kita lihat gagal paham juga ya, selalu mengklaim bahwa bantuan berasal dari Prabowo. Sama seperti Jokowi, bansos juga dianggap bantuan dari Jokowi, padahal uang rakyat Indonesia dari pajak yang disetor dan kembali kepada rakyat. Jadi mereka selalu membodohi masyarakat. Nah, pernyataan Prabowo ini, perang Gaza terjadi karena dua bangsa berebut tanah, dinilai sebagai penghinaan terhadap Palestina, direspon juga oleh Ustadz Felix Yow di dalam akun Instagramnya. Perlunya hati-hati dalam bernarasi. Satu, yang terjadi di Baitul Maqdis atau Palestina bukan konflik, tetapi genosida, pembunuhan massal, ethnic cleansing, pembantaian. Dua, di Baitul Maqdis nyatanya bukan perebutan saling rebut, tetapi yang terjadi adalah perampasan tanah, penjajah, imperialisme. Tiga, the only real will is land, seolah mengidentifikasikan bahwa motif semua harus dilihat dari sisi wealth, kekayaan material. Padahal di Baitul Maqdis bagi kaum muslim itu lebih dari wealth, itu bagian dari akidah kaum muslimin.
4. Kalau Anda berkiblat pada Adam Smith, David Ricardo, atau Keynes, tidak berarti semua harus dipandang sama. Tidak semua orang material seperti Anda, contohnya Israel, mereka justru merugi besar demi mempertahankan keyakinan mereka, mempertahankan kezaliman walaupun dengan cara brutal. 5. Kalau mau menjelaskan ekonomi, sekali lagi, kenapa harus bawa-bawa Palestina, Baitul Maqdis? Karena narasi yang dibawa itu false narration, menyesatkan, tidak pada realitasnya. Sudah bahas saja bahwa tanah itu bagian dari kapital, kekayaan itu betul. Itu cukup, tapi nambah-nambah dengan urusan Baitul Maqdis tanpa ilmu itu malah menyakiti. Saya tak ada urusan dengan tim sukses manapun. Andai nomor 1, 2, 3 berbuat yang sama, akan kita sampaikan juga. Jadi benar-benar sangat kita sayangkan ya, sekelas Prabowo yang mantan militer tetapi tidak mengetahui sejarah tentang Palestina. Blunder yang dilakukan Prabowo terhadap Palestina, pernyataannya terhadap Palestina bukan sekali dua kali, jadi sudah berkali-kali. Jadi bisa kita pastikan Prabowo memang tidak siap untuk memimpin negara Indonesia ini. Bisa-bisa kalau dia menjadi presiden, cara melihat konflik Palestina ya sesuai dengan pandangan pribadinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi baru-baru ini, yaitu The Jerusalem Post mengungkapkan fakta bahwa Prabowo kerjasama pertanian dengan Israel. Ada sebuah artikel dari media ternama Israel berbahasa Inggris, koran The Jerusalem Post, edisi 11 Januari 2022, kembali menjadi sorotan publik di tanah air jelang Pilpres 2024. Jadi ternyata Prabowo ingin menormalisasi lagi hubungan dengan Israel. Jadi maksudnya kerjasama pertanian dengan Israel. Jadi The Jerusalem Post menulis bahwa serangkaian pertemuan, pernyataan, dan laporan dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2021 mengidentifikasi bahwa hubungan Israel dan Indonesia yang merupakan negara berpenduduk Muslim terbanyak makin erat. Jadi Prabowo mengungkapkan kerjasama pertanian memainkan peran besar dalam hubungan hangat Israel-Indonesia, di mana Menhan Prabowo Subianto memimpin relasi tersebut. Jerusalem Post menulis dengan mengutip sebuah sumber, Menhan Prabowo memandang Israel sebagai titik perhentian dalam perjalanan menuju hubungan yang lebih baik dengan Washington. Prabowo telah bekerja sama dengan Israel untuk bidang pertanian dan ketahanan pangan. Ini sejalan dengan bidang food estate yang diserahkan kepada Prabowo oleh Presiden Jokowi baru-baru ini. Ini langsung diungkapkan oleh Jerusalem Post loh ya. Jadi yang selama ini buzzer-buzzer 02 yang mengatakan bahwa 01 pro Amerika akan bekerja sama dengan Amerika, tetapi tuduhan itu malah sebaliknya. Malah Prabowo di saat menjadi Menteri Pertahanan ingin membangun hubungan dengan Israel, yaitu bidang pertanian, karena ada program food estate. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Prabowo jadi presiden, bisa-bisa bukan hubungan normalisasi pertanian dengan Israel saja yang dia bangun, bisa-bisa hubungan diplomatik ya, bilateral akan dibangun dengan Israel. Benar-benar akan menyakiti bukan hanya Palestina, tetapi bangsa Indonesia juga akan disakiti oleh Prabowo. Prabowo ini akhlaknya, adabnya tidak baik, di mana baru-baru saja yaitu muncul video Prabowo statement dengan mengatakan bahwa di depan pendukungnya yaitu di Sulawesi Selatan, Prabowo lagi-lagi tidak bisa move on ya. Dia menyinggung soal nilai 11 dari 100 yang diberikan kepada dirinya pada debat ketiga kemarin. Jadi Prabowo mengaku was-was menghadapi debat terakhir pada hari Minggu nanti 4 Februari 2024. Jadi sepertinya Prabowo di depan pendukung-pendukungnya itu masih belum bisa tenang dengan serangan-serangan yang ditujukan oleh Anies Baswedan kepada Prabowo. Jadi dia mengungkapkan belum apa-apa sudah was-was untuk menghadapi debat pada 4 Februari 2024 nanti. Sepertinya ini memang kalau kita lihat serius dalam arti kata memang benar-benar dia was-was menghadapi Anies Baswedan nanti. Aku was-was menghadapi debat tanggal 4. Kalau hari itu dikasih nilai 11, gak tahu hari ini nanti dikasih nilai berapa.
mungkin dikasih 0 gitu. Tapi gampang jawabannya. Sorry ya. Emang gue pikirin. Ya dipikir terus lah. Kalau nggak dipikirin ya nggak mungkin diucapin ya. Jadi belum apa-apa sudah ketar-ketir menghadapi debat capres terakhir. Jadi memang kalau kita lihat ini Prabowo benar-benar sangat ketar-ketir ya. Sangat gelisah dan was-was menghadapi debat capres terakhir. Apalagi berhadapan dengan Anies Baswedan, bisa-bisa semua akan dibongkar habis oleh Anies. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Prabowo hanya berani berkeluh kesah curhat di depan pendukung-pendukungnya. Tidak gentle ya di depan lawan debatnya. Nah, kita akan lihat nanti pada tanggal 4 Februari apakah Prabowo berani berbicara lantang seperti di depan pendukung-pendukungnya, atau hanya dia ingin mencari suara dari pendukung-pendukungnya dengan drama nangis. Ya, apalagi nanti gimmick yang akan dilakukan oleh Prabowo. Jadi apa yang terjadi dengan Pilpres tahun 2024 ini benar-benar sangat memalukan sekali. Sampai Yusuf Kala juga mengomentari di saat Jokowi membagi-bagi bansos di depan istana. Memalukan benar bangsa ini kalau Presiden bagi beras bansos di depan istana. Menurut saya paling memalukan lah gitu. Kok bansos itu dikasih di depan istana? Yang lewat istana kan semua naik mobil, naik motor. Masa itu dikasih beras? Kan tidak enak. Jangan diulangi lagi dah. Memalukan benar bangsa ini kalau Presiden bagi beras bansos di depan istana. Jadi nafsu Jokowi untuk memenangkan putra mahkotanya yaitu Samsul apapun dilakukan, apapun ditabrak, mulai dari etika, pembagian bansos dananya mencapai 500 triliun lebih banyak daripada di saat Covid. Banyak guru-guru besar dari berbagai universitas akhirnya angkat bicara. Dan ini Jokowi benar-benar sudah melampaui batas. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.